Maju ke depan, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Ini Masya Allah luar biasa Ustadz Syam. Udah siap menjawab pertanyaan ya? Insya Allah, bismillah. Ini kita coba masuk dari sosial media yang udah masuk ke kita nih. Langsung aja dari yang pertama dari Instagram @ratnakusumadewi. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Tanya dong Ustadz. Asik. Langsung ke pertanyaannya ya. Sekarang sedang ada pembatasan aktivitas di luar rumah. Di sekolah diliburkan dan tidak boleh ke tempat ramai atau kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul, tapi gimana ya Ustadz kalau ada acara hajatan? Pasti kan ramai, semua orang berkumpul. Bahkan dari luar daerah, ya kan semisal kita diminta bantu-bantu gitu gimana ya Ustadz ya? Karena takut juga kumpul-kumpul di tempat hajatan, terima kasih. Nah ini dilematis, kalau nggak datang nggak enak, kalau datang takut. Iya, gimana nih? Jadi bukan hanya lockdown, tapi juga ada anjuran daripada Presiden kita, Pak Joko Widodo mengatakan social distancing. Jadi misalnya kita menjauhi yang namanya kerumunan sosial. Artinya itu distancing tuh jaga jarak. Bukan berarti kita tidak membantu sama sekali. Social distancing itu bisa jadi kita membantu tanpa menggunakan jarak yang amat dekat. Kalau misalnya dapat datang membantu di sana dengan menjaga jarak itu bagus. Tapi kalau misalnya datang sehingga jarak tidak ada, mungkin bisa dengan bantuan yang lainnya. Mungkin bisa dengan cara transfer aja, via transfer aja bantuannya gitu. Kita duit duit itu aja bantuannya. Itu Betul, dibantu dengan menggunakan duit, misalnya dibantu dengan sesuatu yang membuat kita tidak terlalu dekat jaraknya. Karena anjuran seperti ini bukan hanya mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi juga mengikuti daripada anjuran pemerintah, social distancing. Karena takutnya kita jangan begini ya. Kita takut datang karena kita takut tertular, bukan itu yang kita pikirkan. Tapi selalu mengatakan saya takut datang karena takutnya saya yang positif lalu saya menularkan kepada orang lain. Itu lebih Jadi selalu berpikir kepada diri kita sendiri, jangan jaga jarak. Nanti dia sakit. Enggak, kita yang berpikir juga siapa tahu kita ini karena lebih banyak yang belum tes dibandingkan yang udah tes. Iya benar. Setuju saya itu. Betul, lebih banyak yang belum tes dibandingkan yang sudah tes dan tidak semua orang yang positif memiliki yang namanya ciri-cirinya. Iya. Jadi tidak semua orang tahu bahwa dia sedang positif, tidak semua orang tahu bahwa dia negatif, maka kita sama-sama menyelamatkan bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi juga menyelamatkan orang lain. Masya Allah. Dan insya Allah yakinlah yang punya hajat tadi pasti akan mengerti karena dia juga nonton TV, dia juga mendengar anjuran daripada pemerintah kita. Tapi memang lebih baik lagi ya yang punya acara semua memang harusnya di cancel. Karena kan bicara masalah ini kan bicara masalah halayak orang banyak. Betul. Yang penting niatnya sudah ada, insya Allah pahalanya udah dapat. Insya Amin Allah. gitu ya. Kita lanjut lagi nih ke pertanyaan yang berikutnya nih Ustadz Syam nih. Dari Instagram juga dari Darwiyah Nasir ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Yes. Saya kan ikut di pengajian nih. Saya ditanya oleh teman sepengajian. Kenapa duduknya kok di situ terus? Saya itu nggak pernah pindah tempat duduk. Selalu dekat pintu karena enaknya dingin. Dosakah itu selalu apa? Dosakah orang itu selalu ngomongin orang? Ya Allah, dia pengen tuh orang yang ngomongin dia dosa gitu ya kayaknya gitu ya. Karena dia duduk di pintu terus ngadem. Sama kalau pulang nggak kelihatan gitu. Gimana Ustaz Syam? Dosakah orang yang selalu ngomongin orang? Dosa nggak Bu? Dosa ya udah jawaban itu udah terjawab ya pertanyaan terakhirnya. Dosa ke orang yang selalu ngomongin orang lain maka dosa. Apa kalau yang diomongin benar berarti namanya gibah. Kalau yang diomongin yang nggak benar berarti namanya fitnah. Jadi nggak ada untung-untungnya ngomongin orang lain selain daripada mengambil pelajaran dari apa yang kita omongkan tadi. Maka pertanyaan yang sebelumnya, bagaimana kalau saya datang ke suatu acara lalu saya duduknya di situ-situ terus, misalnya dalam pengajian tapi selalu di pintu masjid, maka di zaman Rasulullah SAW juga ada sahabat-sahabat yang emang duduknya di situ-situ aja terus. Tempat favoritnya. Tapi mereka selalu berebut berada di dekat baginda Nabi Muhammad SAW sehingga turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Maka turunlah ayat, wahai orang-orang yang beriman kalau lagi kumpul-kumpul bermajelis maka lapangkanlah, berikanlah kelapangan, berikan jalan orang-orang misalnya untuk masuk ke dalam. Jangan misalnya mengisolasi satu tempat ya. Jangan misalnya di teks satu tempat. Ini sering terjadi kalau lebaran nih Bu. Ibu-ibu datang sholat subuh ditaruh sejadahnya di situ lalu dia pulang.
Lalu kembali ada yang ambil tempatnya, kata dia, di tempatku tadi sini, mana buktinya sejadahku sudah ditaruh. Padahal dia belum ada di situ. Iya, baru sejadahnya doang. Maka masalah tempat duduk ini adalah masalah bagaimana untuk kebaikan kita bersama. Iya. Gitu. Tapi ini gimana nggak mau jadi omongan orang? Ya, ini juga duduknya di depan pintu, orang mau lewat susah ya. Mamali kan kata orang tiap orang kita mamali ya. Simpel aja dijawab. Apa itu? Saya simpel aja dijawab. Iya. Mengharap orang dosa gara-gara ngomongin dia dosa nggak kira-kira tuh? Mengharap orang dosa Iya, karena tadi kan dia ngomongnya gitu kan? nggak Berharap boleh orang lain itu dosa kan? memberikan orang lain dosa berarti Iya, transfer. Jazakallah khair, makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Tepuk tangan Mas buat Ardi. Ustaz Syam. Terima kasih banyak juga yang buat yang sudah mengirimkan pertanyaan ya. Buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya. Walau lockdown, iman jangan down. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Yeay.